Oke teman-teman, sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Muhammad Albar Mansur Rahmatullah dari Perbankan Syariah 2024 di kelompok Ekonometrika semester 4 ini. Nah, sebelumnya perkenalkan nama lengkap saya itu di Muhammad Albar Mansur Rahmatullah NIM 4022400100. Dan untuk pembahasan kali ini saya ingin membahas sebuah apa namanya? RDL, uji ARDL. Untuk uji ARDL sendiri kegunaannya itu adalah untuk mengatasi permasalahan di model ECM, yang dimana model ECM jika data dari ECM itu tidak memiliki stasionaritas yang sama, nah itu tidak akan bisa digunakan. Maka muncullah ARDL untuk mengatasi hal tersebut, atau bisa disebut auto regressive distribusi lag. Nah, seperti contoh, kita langsung masuk ke unggulan aja ya. Nanti ada contohnya. Model ini dapat diterapkan pada data yang memiliki tingkat stasionaritas yang berbeda-beda. Contoh X1 itu pada tingkat level stasionernya. Stasioner. Kita bilangnya stasioner aja ya. Karena nah, untuk X1-nya contoh X1 stasioner pada tingkat level. Nah, X2-nya itu stasioner pada tingkat first different. Dan sedangkan Y-nya itu pada di second. Nah, itu bisa menggunakan diuji menggunakan uji ARDL, teman-teman. Nggak bisa menggunakan HM. Nah, setiap variabel independen dapat memiliki jumlah leg yang berbeda. Model ARDL bersifat sederhana sehingga lebih mudah dipahami dan diinterpretasikan. Nah, untuk studi kasusnya suatu penelitian dilakukan untuk mengatasi pengaruhan PDB dan nilai tukar terhadap ekspor kayu manis di Indonesia, yang dimana itu kita ngambilnya dari periode 1989 sampai di 2018 dengan pendekatan ARDL. Termasuk dalam datanya itu data time series karena hanya menggunakan satu objek sektor saja. Nah, yaitu apa? Komoditas kayu manis di Indonesia. Nah, untuk variabel independennya sendiri, untuk variabel independen itu ada di X1 dan X2. X1-nya PDB, X2-nya nilai tukar. Sedangkan variabel dependennya atau yang terdampak itu ekspor kayu manis atau Y. Nah, untuk tahap pengujian kita yang pertama ada penguji statistik deskriptif. Yang kedua pengujian stasionaritas. Penentuan like optimum, model ARDL sejarahnya secara umum, pengujian integrasi dan pengujian asumsi klasik serta jangka pendek dan jangka panjang itu. Nah, untuk datanya kita pakai ekspor penelitian menggunakan studi satuan USD ya. Untuk variabel ekspor kayu manis Y-nya USD per kapital untuk PDB per kapital X1-nya dan IRUSD untuk nilai tukar X2-nya. Dengan demikian, interpretasi regresi dilakukan berdasarkan perubahan nilai dalam satuan tersebut, seperti kenaikan 1 USD pada PDB per kapital atau perubahan 1 rupiah per dolar US pada nilai tukar terhadap ekspor kayu manis di Indonesia. Nah, note dalam input data eViews itu angka ditulis tanpa tanda titik atau pemisah ribuan karena eViews akan membaca titik itu sebagai koma, teman-teman. Jadi nanti untuk datanya seperti ini ya. Ini sudah tidak ada titiknya seperti itu. Nah, untuk bentar. Untuklah tahap yang pertama, kita memasukkan data. Sebelum masukkan data kita copy dulu datanya. Caranya gimana? Y ditahan klik. Kalau kalian pakai mouse itu klik kanan, tarik ke kanan, sorry, tekan kiri ya, tekan kiri, tahan, geser ke kanan, geser ke kanan, ke bawah, sampai mentok di yang paling bawah pokoknya. Nah ini 2008 itu Ctrl C. Lalu kita masuk ke eViews ya. Untuk date-nya itu regular frekuensi anual, start date seperti di data 1989 sampai di 2018. Cara melihatnya gimana? Simpelnya gini. Ini paling bawah 18, paling atas 1989 ya. Jadi seperti itu. Lalu klik OK. Pastikan observasinya 30. Ini 30 observasi. Kita taruh sini dulu. Lalu kita klik quick empty group. Lalu kita scroll ke atas. Paling atas pojok kiri, klik Ctrl V. Ya, kalau udah seperti ini. Lalu kita mau uji statistik deskriptif ya. Kita klik view, descriptive statis, common sample. Ya, kalau udah baru di freeze underscore 1 underscore deskriptif. Harusnya deskriptif kita, tapi emang nggak tahu itu kenapa saya harus disingkat-singkat. Deskriptif ya. Lalu kita mau
Kita mau uji multikolinearitas teman-teman ya. Caranya gimana? Kita untuk cara multikolinearitas. Untuk uji kolinearitasnya kita klik apa? Terus untuk uji multikolinearitasnya kita klik view. Oke, untuk uji multikolinearitasnya itu kita klik view, covariance analysis ya. Terus untuk ininya apa namanya? Terus untuk metodenya ordinary, covariance kita unchecklist, correlationnya kita checklist, layout kita pakai single tab. Nah, lalu kalau udah oke. Nah, nanti hasilnya seperti ini. Jangan lupa di freeze name dulu. Freeze des dua score Nah, oke udah ya. Nah, untuk uji multikolinearitasnya itu dari bentar kita kasih tunjuk di PPT aja nanti nggak paham. Nah ini hasilnya sama ya 377. Nah, lihat pada nilai korelasi X1 dan X2 itu sebesar 0,377 atau lebih kecil daripada 0,9, maka tidak terjadi yang namanya multikolinearitas pada model ini, teman-teman. Jadi, untuk tahap selanjutnya kita langsung aja memasuki uji stasionaritas ya. Oke, kita masuk ke views lagi, kita close. Oke. Yang pertama kita uji stasionaritas pada X1 dulu. X1, double klik ya, double klik tadi. Double klik di X1. Terus klik view, unit root test, standar unit root test. Nah, kalau sudah kita pilih yang first different atau kalau sudah kita klik yang level. Nah, seperti ini saja ya. Langsung di oke. Nah, kalau udah kita freeze name underscore 3 underscore x1 sx s itu stasioner, x1 itu data, underscore 0 itu level. Ctrl C. Oke, udah ya, udah kesimpan. Oke, di sini nilai probabilitasnya tuh lebih dari dari null hipotesisnya itu X1 menjelaskan kalau H0 itu ini teman-teman ya, tidak stasioner pada tingkat level. Nih. Nah, maka H0-nya X1 tidak stasioner pada tingkat level dan H1-nya itu X1 stasioner pada tingkat level. Nah, untuk ini ya, stasionaritasnya itu tidak stasioner pada tingkat level. Kenapa? Karena nilai probabilitasnya lebih tinggi dari 0,5. Jadi dapat disimpulkan itu gagal tolak H0 sehingga tidak stasioner. Maka lanjutnya kita ngapain? Kita uji lagi ya di tahap first different. Nah, kita klik ini unit root test, view unit root test, standar unit root test. Habis itu kita klik yang 1ST atau biasa disebut first different. Lalu oke. Nah, udah ya. Kita freeze dulu. Name lalu underscore 3 underscore s stasioner x s1-nya format 0 ganti 1. Nah, oke. Di sini kita punya perbedaan dengan hasil sebelumnya. Ya, di sini keterangan dx itu has a unit root atau H0 tidak stasioner pada tingkat first different ya. Jadi otomatis H1-nya itu x1 stasioner pada tingkat first different. Untuk nilai probabilitasnya itu di 0,02 sehingga dx1 itu memiliki nilai probabilitas ADF test sebesar di bawah 0,05, maka tolak H0. Mohon maaf tadi di level tadi gagal ya, gagal tolak H0. Dan untuk yang first ini tolak H0. Jadi ini data X1-nya sudah stasioner di tingkat first div. Nah, kalau udah gini, oke, kalau sudah kita close untuk tab ini, lalu kita langsung uji stasioner pada X2-nya. Kita double klik, oke. Kita langsung klik view, yang view di pojok kiri. Langsung kita seperti tadi unit root test standar. Kita ulang dari level dulu. Level, klik oke. Kita freeze underscore 3 underscore sx2 ini teman-teman ya, sx2 karena variabelnya x2 underscore 0 itu untuk level.
lalu klik OK. Nah, di sini untuk hipotesisnya H0 itu X2 tidak stasioner pada tingkat level, sehingga H1-nya itu X2 stasioner pada tingkat level, teman-teman. Di sini ya. Nah, untuk probabilitasnya itu di bawah 0,05, sehingga X2 ini sudah stasioner di tingkat pada tingkat level, teman-teman. Jadi, untuk pengujian stasionaritas di X2 ini, X2 sudah cukup sampai di tahap pertama saja. Langsung kita close. Jadi, nanti kesimpulannya kita rangkum ya. Lanjut kita di Y ya. Kita double klik view seperti tadi, unit root test, standar unit root test. Nah, kita pilih level, lalu oke. Nah, langsung kita freeze name underscore 3 underscore s y tingkat level. Oke. Nah, untuk y ini nah, untuk hipotesisnya itu H0 y tidak stasioner pada tingkat level. Di atas ini ya, di null hypothesis. Maka H1-nya itu Y stasioner pada tingkat level, teman-teman. Nah, untuk nilai probabilitasnya itu di atas 0,5, sehingga Y belum atau tidak stasioner pada tingkat level, teman-teman. Disimpulkan gagal tolak H0 dia ya. Jadi, untuk pengujian kita lanjut lagi. Sampai kita lanjut ke first ya. Unit root test, standar unit root test, lalu klik first different. Lupa tadi ya. 1 ST. Langsung klik OK. Nah, di sini kita langsung freeze name underscore 3 underscore Y. Untuk tingkat differentnya kita tingkatan 1 atau first. Langsung OK. Nah, di sini untuk ininya apa nah? Hipotesisnya itu H0 tidak stasioner pada tingkat first different, sehingga H1 Y stasioner pada tingkat first different, teman-teman. Dan untuk nilai ini ya di sini. Untuk nilai probabilitasnya DY itu memiliki nilai probabilitas ADF test sebesar 0,00 atau di bawah 0,05. Maka dapat disimpulkan tolak H0 dan Y stasioner pada tingkat first different. Jadi langsung kita tutup ya. Oke, untuk uji stasionaritas kita sudah selesai. Dan untuk kesimpulannya kita kasih tunjuk nih. Dan untuk hasil dari pengujian uji stasionaritas itu kita dapat X1 stasioner pada tingkat first, X2 stasioner pada tingkat level, dan Y itu stasioner pada tingkat first juga. Dan untuk nilai probabilitasnya itu X1 di level itu ada di 0,9363, di first ada di 0,020, X2 itu di level ada 0,000, dan Y di level ada di 0,079, dan first di 0,000, teman-teman. Jadi untuk hasilnya seperti ini ya. Untuk di second kita tidak ada ya. Oke. Jadi uji stasionaritas ini sudah ditentukan bahwa variabel X itu stasioner pada beberapa seperti tadi ya, sudah saya jelaskan. Dalam metode ECM atau error correction mode itu bahwa menyeratkan seluruh variabel harus stasioner pada derajat integrasi yang sama. Contoh, X1 di stasioner di tingkat level, maka X2 dan Y harus di tingkat level juga. Dan begitu yang lainnya gitu. Jika ada salah satu yang berbeda itu tidak bisa, teman. Jadi oleh karena itu kita membutuhkan suatu metode yang paling tepat, yaitu apa? ARDL atau Regressive Distributed Lag ya. Secara khusus dirancang untuk menangani campuran variabel yang stasioner di tingkat yang berbeda, tetapi mampu mendeteksi hubungan jangka panjang serta lebih fleksibel dan mudah diinterpretasikan. Kita langsung masuk ke model umum ARDL pengujian lag optimum ya. Yang pertama kita klik control atau CTRL, tahan, klik Y, X1 dan X2. Lalu klik kanan open as question. Lalu untuk metodenya ganti ke ARDL di sini. Nah, kalau udah itu mark nya kita ganti kedua dari dependent variable dan regressornya ubah kedua dulu. Lalu klik OK, teman-teman ya. Nah, kalau udah kita Nah, untuk model umum ARDL itu kalau sudah kita kasih name aja, nggak usah di freeze. ARDL. Oke, next. Nah, di sini
itu pastikan ya, yang pertama bagian dependent variable itu Y. Lalu untuk di dynamic regressornya itu X1 dulu baru X2, jangan kebalik ya. Dan selection mode kita dapat di 0,00 100 teman ya. 100 yang dimana itu satunya untuk Y, 0 kedua untuk X1, 0 ketiga untuk X2. Dari pengujian dapat di selection model adalah 100 teman. Bisa diuji menggunakan click view. Terus di model summary kita pilih table. Nah, di sini kita geser dulu. Nah, specification paling atas kita dapat di 100 ya. Ini model paling baik ya. Like optimum paling bagus teman ya. Nah, berdasarkan pengujian itu model yang dipilih adalah ARDL 100 karena memiliki nilai AIC atau AIC ya. AIC ini paling tinggi ya teman ya. Paling rendah sehingga dianggap sebagai model paling optimal dan efisien dalam menjelaskan hubungan antar variabel penelitian teman-teman. Ya, atau kalian bisa cek menggunakan grab ya. Ini nah bisa dilihat ini paling rendah ya nilainya ya. Jadi kita dapat nilai ARDL nya di 100 teman-teman. Nah, untuk selanjutnya kita jangan lupa untuk freeze name underscore 4 salah underscore 4 underscore M terbaik atau model terbaik ya guys ya. Klik OK, close. Oke, lanjutnya kita masuk ke uji kointegrasi. Yang pertama kita klik view, covariant diagnostics, lalu pilih long run from bound test. Oke, udah teman-teman ya. Di sini langsung kita freeze dulu, freeze name underscore 5 underscore coin. Nah, close dulu. Nah, untuk uji kointegrasi sendiri kita lihat dari F bound testnya teman-teman ya. Nah, ini F bound test di sini. F statisnya itu nilainya di ini ya. 6,14 sekian. Itu menunjukkan dari hasil uji hipotesis ujinya itu menunjukkan kalau H0 itu tidak terdapat kointegrasi ya. Dan H1 terdapat kointegrasi. Nilai F statis sebesar 6,14 lebih dari 3,87 maka tolak H0 dan dapat disimpulkan terdapat kointegrasi. Nah, itu sebenarnya kalau nilai F kritis uji kointegrasi itu lower bound atau di tingkat level dan upper bound di tingkat first. Jika F statnya first ditaraf 5% maka tolak 0 dan disimpulkan terdapat kointegrasi. Dan jika F statnya itu lebih besar daripada first itu pada taraf 5% maka terima H0 dan disimpulkan tidak terdapat kointegrasi teman-teman gitu ya. Oke, lanjut kita ke model jangka pendek. Kita klik view covariant diagnostics, kita pakai yang error correction from. Nah, kita phrase name lalu kita underscore pendek oke. Sudah kita close. Dilihat di bagian ECM di sini ya. ECM nya itu di sini di hasil ECM regression hanya muncul coin EQ -1 karena model yang terpilih adalah ARDL 100 dan maka X1 dan X2 memiliki lag 0. Diferensi jangka pendek dari kedua variabel tersebut yang masuk ke dalam persamaan dan yang tersisa hanyalah error correction term saja atau ETC.
gitu. Nah, untuk selanjutnya kita mau melakukan uji multikolinialitas. Kita klik view, residual diagnostic. Habis itu kita pilih histogram normality test. Nah, seperti ini tentunya. Lalu kita freeze name underscore 7 underscore normalitas. Oke. Di sini menunjukkan ya kalau probabilitasnya itu di 0,55. Maka H0 residual berdistribusi normal dan H1-nya residual tidak berdistribusi normal. Nah, nilai probabilitasnya itu ada di lebih besar dari 0,05, maka terima H0 atau gagal tolak ya. Dan disimpulkan residual berdistribusi normal gitu. Oke, selanjutnya kita uji autokorelasi. Kita klik view, residual diagnostic lagi, serial correlation LM test. Oke, langsung kita masukkan 2 ya. 2 lalu klik OK. Jangan lupa di freeze name underscore 7 underscore. Ini tiba sih maka gitu aja ya, autokorelasi. Oke. Untuk autokorelasi sendiri itu dari uji korelasi kita itu menunjukkan kalau H0 tidak terjadi autokorelasi dan H1 terjadi autokorelasi. Nilai probabilitas R square itu lebih tinggi dari 0,05, maka terima H0 dan disimpulkan tidak terjadi autokorelasi. Di sini ya, ini nih. Nah, gitu teman ya. Simpelnya gitu. Dan untuk selanjutnya kita mau uji heterodesisitas. Yang dimana kita klik view, langkah-langkahnya kita klik view, residual diagnostic, langsung kita pilih ke hetero ini ya. Selanjutnya kita pilih yang namanya pulse, pokoknya paling atas nih ya, otomatis biasanya. Langsung klik OK. Oke, jangan lupa kita pilih freeze name underscore 7 underscore ht itu hetero ya. Oke, kalau sudah kita close dulu, kita bacaan hipotesisnya. Di sini H0 tidak terjadi hetero ya. Tidak terjadi heterodisitas dan H1-nya terjadi. Nilai probabilitas R square itu di atas 0,05, maka terima H0 dan disimpulkan tidak terjadi hetero, teman-teman ya. Kita langsung skip kalau gitu ya. Model jangka panjang. Kita langsung klik view, covariance diagnostic yang long run form bound test tadi ya. Nah, di sini kita klik freeze name underscore 8 underscore panje. Duh, gini ya, tipe mulu. Ini the freeze. Nah, ini model jangka panjangnya. Kita lanjut dulu. Kita mau melihat model umum ARDL ya. Kita klik view, estimate output. Nah, hasilnya seperti ini. Jangan lupa di freeze name underscore 9 underscore mode M umum. Nah, oke. Kalau sudah kita close, kita fail, save as ARDL kita simpan di galeri aja. Belum bisa. Alper copy, save. Nah, oke, single presentation ya, single yang 7. Oke, langsung kita masuk ke PPT ke slide terakhir. Kita bacakan untuk hasil dari analisa kita tadi. Untuk model jangka pendek itu kita di dependent variable dy itu dimasukkan dengan nilai koin
EQ min satunya. Jadi hasilnya nanti seperti ini. Hasilnya DY T sama dengan min 0,993 kali koin EQT min 1 plus teman-teman ya. Dan untuk interpretasi model jangka pendeknya itu dari ARDL Error Correction Regression, nilai koefisien sebesar min 0,993 menunjukkan bahwa terdapat penyesuaian negatif yang sangat cepat terhadap ketidakseimbangan jangka panjang dalam model ARDL. Nah, artinya apa? Artinya jika terjadi deviasi dari keseimbangan jangka panjang, sistem akan mengoreksi sekitar 99,3% per tahun untuk kembali ke keseimbangan tersebut atau sama dengan 1,007 per tahun setiap tahun ya. Ini mengindikasikan bahwa prosesnya itu penyesuaiannya menuju keseimbangan sangat-sangat cepat ya, dengan kecepatan tinggi teman-teman ya. Lanjut kita model jangka pendek atau UJT. Hipotesisnya itu H0 koin EQ min 1 tidak berpengaruh signifikan terhadap Y dan H1 nya itu berpengaruh teman-teman. Nah, karena nilai probabilitasnya itu lebih kecil dari 0,05, maka tolak H0 dan disimpulkan koin EQ min 1 berpengaruh signifikan terhadap DY teman. Nah, untuk jangka panjangnya, model jangka panjang itu dimasukkan semua dari variabel covariannya dari X1, X2 dan Y. Hasilnya seperti ini nanti. Kalau jadi ada salah atau tidak, kalau ada salah nanti bisa dikoreksi. Harusnya sudah benar ya ini. Seperti ini nanti ya. Hasil dari nilai koefisien ya di sini dimasukkan semua di sini. Hasilnya seperti ini nanti teman-teman. Oke, lanjut kita interpretasi model jangka panjang. Dari X1 nya PDB nya itu nilai koefisien X1 sebesar 1042,880 itu menunjukkan bahwa setiap peningkatan sebesar $1 per kapital pada PDB itu akan diikuti oleh peningkatan sebesar 1042 sekian dolar teman pada ekspor kayu manis di Indonesia atau unsur Y dalam jangka panjang. Hal ini mengindikasikan hubungan positif antara PDB per kapital dengan ekspor kayu manis Indonesia. Artinya ketika PDB per kapital itu meningkat, maka nilai ekspor kayu manis di Indonesia juga akan meningkat. Nah, untuk X2 nya sendiri atau nilai tukar, nilai koefisiennya di X2 itu sebesar 3,501 menunjukkan bahwa setiap peningkatan sebesar Rp1 per USD itu akan diikuti peningkatan oleh X2 sebesar atau nilai tukar sebesar 33,501 USD per ekspor kayu manis. Nah, dalam jangka panjang, hal ini mengindikasikan hubungan positif antara nilai tukar dengan ekspor kayu, namun berdasarkan nilai probabilitas sebesar 0,1716, pengaruh X2 terhadap Y tidak signifikan secara statistik. Dan untuk Y-nya atau ekspor kayu manisnya itu nilai konstantanya itu sebesar 2610 sekian menunjukkan bahwa ketika PDB per kapital dan nilai tukar dianggap konstan atau tetap, maka nilai ekspor kayu manis pun juga akan meningkat sebesar 2610,524 USD teman-teman. Seperti itu. Dan untuk selanjutnya model jangka panjang yang UJT itu variabel X-nya H0-nya X1 tidak berpengaruh signifikan terhadap Y dalam jangka panjang dan H1-nya itu berpengaruh dalam jangka panjang teman-teman ya. Dan nilai probabilitasnya itu X1 lebih kecil dari 0,05 maka tolak H0 dan diterima. H1 diterima ya. Artinya variabel X1 berpengaruh signifikan terhadap Y dalam jangka panjang dan variabel X2-nya itu H0-nya X2 tidak berpengaruh signifikan terhadap Y dalam jangka panjang dan H1-nya itu berpengaruh signifikan terhadap Y dalam jangka panjang. Nah, nilai probabilitasnya sendiri di X2 itu sebesar
0,1 sekian itu lebih besar dari 0,05, maka H0 diterima dan H1 ditolak. Artinya apa? Artinya variabel X2 itu tidak berpengaruh signifikan terhadap Y dalam jangka panjang, teman. Gitu ya. Dan dalam jangka panjang ARDL UJF itu hipotesisnya ada di H0 variabel X1 dan X2 itu secara simultan tidak berpengaruh signifikan terhadap Y dalam jangka panjang. Nah, H1-nya kedua variabel tersebut secara simultan itu berpengaruh signifikan terhadap Y dalam jangka panjangnya. Berdasarkan hasil estimasi model ARDL diperoleh nilai probabilitas F statis sebesar 0,00 sekian 2 itu lebih kecil daripada 0,05, maka H0 ditolak dan H1 diterima. Artinya apa? Artinya variabel X1 dan X2 secara bersamaan itu simultan dan berpengaruh signifikan terhadap Y dalam jangka panjang, teman-teman ya. Bisa dilihat dari nilai F statis di bawah sini ya. Gitu. Untuk koefisien diskriminasi itu berdasarkan hasil estimasi model ARDL diperoleh nilai adjusted R square sebesar 0,61 sekian atau 61,15%. Hal ini menunjukkan bahwa variabel independen dalam model yaitu X1 dan X2 mampu menjelaskan variabel dependen atau Y sebesar 61,15%, sedangkan sisanya sebesar 38,85% dijelaskan oleh variabel lain di luar model serta faktor-faktor lainnya tidak diteliti. Itu. Jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah nilai tukar atau X2 itu stasioner pada tingkat level yang pertama. Ya. Dan PDB dan juga nilai ekspor atau X1 dan Y itu stasioner pada tingkat first difference. Ini menunjukkan bahwa hasil ini menunjukkan bahwa model ECM itu kurang sesuai untuk digunakan dan lebih utama di model ARDL. ARDL terbaik adalah di ARDL 100 dan untuk hasil bond test tunjukkan pada kointegrasi pada model dan koefisien koin EQ sebesar 0,993 menunjukkan bahwa terdapat penyesuaian negatif yang sangat cepat terhadap ketidakseimbangan jangka panjang dalam model ARDL. Artinya apa? Artinya jika terjadi deviasi keseimbangan jangka panjang, sistem akan mengoreksi sekitar 99,3% per tahun untuk mengembali ke keseimbangan tersebut atau setara 1,007 tahun. Ini mengindikasikan bahwa progres penyesuaian menuju keseimbangan berlangsung dengan kecepatan yang sangat tinggi. Nah, pada model jangka pendek, karena ini probabilitasnya koin EQ min satunya sebesar 0,0 sekian lebih kecil daripada 0,05, maka disimpulkan itu berpengaruh signifikan terhadap DY. Nah, pada model jangka panjang, X1 PDB itu berpengaruh signifikan terhadap Y atau ekspor kayu manis, sedangkan nilai tukar X2 tidak berpengaruh signifikan terhadap ekspor kayu manis. Nilai adjustable R square sebesar 0,61110 atau 61,15% menunjukkan bahwa variabel independen dalam model yaitu X1 dan X2 mampu menjelaskan variasi variabel dependen Y sebesar 61,15%. Sekian. So itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya nanti mohon maaf. Jika ada salah kata ya mohon maaf. Kalau ada salah penjelasan bisa dikasih masukan untuk teman-teman semuanya ya. Akhiran wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in the video. Bye bye.